Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Oke, saya akan melanjutkan ya buku dari Sejarah Islam yang Hilang bab ke-10 yaitu kemunduran. Permasalahan Kerajaan Ottoman. Sejarah Islam seolah berputar. Pada abad ke-7 dan ke-9 Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Kebangkitan Kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi memandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemerdekaan dan kemunduran perlahan. Berbarengan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Prancis dan Inggris, bangkit mengisi kekuasaan yang tinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Tak butuh waktu lama bagi orang Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum. Contoh utamanya pengepungan Wina pada 1529. Batas-batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Karlowitz pada 1699. Hungaria, wilayah yang telah dimenangi Sulaiman pada 1500-an, diserahkan pada Australia bersama dengan Transylvania. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman, kemudian sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya. Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang lain. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan dividend besar secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan etnis yang mendapatkan keuntungan dari perpampasan perang. Sejak pemerintahan Osman pada 1300-an hingga masa kemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran, mengurus pemerintahan melalui wazir, menetapkan hubungan dengan kerajaan lain, dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam. Dimulai pada masa Salim II, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam kemewahan istana daripada terlibat di pemerintahan kerajaan itu sendiri. Sultan Ahmad I memerintah pada 1603 sampai 1117 menghukumkan lesunya kesultanan. Jika seorang sultan meninggal, pejabat pemerintahan akan masuk ke harem dan cukup memilih anggota keluarga tertua untuk naik tahta. Pada 1600 dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya, tetapi pada wazir agungnya. Masalah yang jauh lebih menggusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya selain di bidang ekonomi dan militer berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an. Pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut perak ke pasar Eropa melalui Spanyol. Secara intelektual, kerajaan ini stagnan pada 1600 dan 1700-an setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Kenyataannya, abad ke-8 berakhir pada 1600-an. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai inovasi kafir. Maksudnya gelombang perak dari Amerika menyebabkan inflasi di kerajaan Ottoman. Pada 1580, satu koin emas dapat dibeli dengan 60 koin perak. 10 tahun kemudian, pada 1509 butuh 120 koin perak untuk membeli satu koin emas. Pada 1610 malah butuh 250 koin perak. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan Timur Tengah pada 1600-an dan 1700-an. Bentuk fundamental kerajaan harus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan politik yang baru. Tak ada lagi yang lebih terang benderang dibanding periode tulip yang berlangsung antara 1718 dan 1730. Tulip yang populer awal abad ke-18 di Eropa Barat sangat menonjol dalam seni periode ini. Stagnasi dan goyahnya Ottoman pada 1600-an memicu kejatuhan dengan cepat pada 1700-an. Usaha Ottoman untuk mendapatkan kembali Yunani setelah memicu perang dengan Australia pada 1710-an yang berujung pada perjanjian Pastorowitz. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia kepada kerajaan Australia pada 1718. Rusia mampu meraih kekuasaan atas Crimea dan Kaukasus Utara serta mendapatkan jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Ottoman akan dilindungi. Konsesi ekonomi dan politik yang dipasangkan sama deskripsinya dengan kesalahan militer Ottoman. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Jadi, orang-orang Prancis kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintahan Ottoman. Selain itu, mereka berhak memperluas hukum Prancis kepada warga Ottoman manapun yang diinginkan. Akibatnya, sebagian besar perdagangan luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya. Pembangunan istana yang luar biasa megah oleh Sultan
Abdul Majid I dibarengi kekalahan Perang Crimea menyebabkan kekayaan Ottoman terkuras. Akibatnya pinjaman luar negeri diambil dengan bunga yang sangat tinggi sehingga semakin memperburuk situasi keuangan kerajaan. Kenyataan bahwa kerajaan Ottoman bersedia menyerahkan kedaulatan di wilayahnya sendiri menandakan betapa lemahnya mereka menjelang abad ke-18. Reformasi liberal. Menjelang 1800, tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Mahmud II menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi. Korps pasukan pengawal sultan berakhir dalam pertempuran berdarah di jalanan kota Istanbul saat Mahmud menetapkan Nizami, sistem baru yang mengikuti standar Eropa. Kopiah dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud yaitu Abdul Majid I dan Abdul Aziz. Negara bangsa Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru dan para ahli didatangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diyakini sangat diperlukan kerajaan Ottoman. Sistem pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Prancis. Akan tetapi dengan pengenalan sikap sekuler Prancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan, ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai. Vaksinasi cacar dikembangkan di kerajaan Ottoman. Sesudah itu vaksinasi dilakukan di Inggris oleh istri seorang duta besar Inggris yang mengamati pelaksananya di Istanbul. Akan tetapi yang lebih signifikan, Tanzimat menghadirkan perubahan fundamental dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara hukum. Pertambahan sekularisme dalam negara Ottoman menemui tentangan dari elemen yang lebih konservatif. Sekarang kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam dan menggantikannya dengan pendekatan liberal dan sekuler yang dipinjam dari Eropa. Berbarengan dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan, nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19. Saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman, bantuan dari seluruh Kristen pada 1810 ancaman nasionalisme menjadi nyata. Untuk menerangi nasionalisme, konsep identitas dan rasa memiliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman. Di bawah gagasan ini, seluruh warga negara Ottoman apapun agama atau etnisnya dianggap setara. Akan tetapi, kenyataannya Ottomanisme gagal menyatukan rakyat dalam sistem satu identitas. Ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat di seluruh kerajaan saat umat muslim menyadari bahwa mereka tertinggal dari orang Kristen menjadi lebih kuat dan berpengaruh. Era Tanzimat berlangsung sampai 1876. Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Ottoman. Keuangan Ottoman masih berantakan. Sebagai pejabat pemerintahan Republik Barat yang dikenal sebagai Ottoman Muda, meyakini kegagalan Tanzimat itu kurang liberal. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahulunya dan patah semangat hanya beberapa bulan kemudian. Pada 1908, Ahmad Abdul Hamid II mendirikan Universitas Islam di Beijing, Tiongkok untuk melayani penduduk Muslim Huai di Tiongkok. Pan-Islamisme. Abdullah Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad. Sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman, ia sering seorang yang serba bisa. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik tahta. Dukungan dari Inggris pada 1870 akan tetap menegakkan Ottoman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisme Rusia. Walaupun berjanji meneruskan reformasi Tanzimat liberal, Ahmad Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru. Konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh Wazir Agung pada awal masa kekuasaannya pada 1876 dihentikan tanpa batas pada 1878 dengan dalih karena perang melawan Rusia. Sejalan dengan kekuasaan Sultan, Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan, kekhalifahan. Gelar ini signifikan karena dengan kehilangan wilayah Kristen Balkan, kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara dengan minoritas Muslim. Mengumpulkan warga negara dalam identitas Islam untuk bersumpah setia kepada khalifah lebih mudah daripada identitas Ottomanisme ciptaan. Islamisme sangat didukung selama masa kekuasaannya karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan Ottoman. Upaya menghubungkan Ottoman dengan provinsi terjauh memang masuk akal secara logistik. 8 utusan dikirim ke masyarakat muslim di luar batas wilayah Ottoman, sampai sejauh Afrika Sub-Sahara dan Tiongkok. Tujuan pan-Islamisme Abdul Hamid sesuai dengan aspek non-sekuler Tanzimat. Penasihat militer Jerman dipanggil untuk memodernisasi dan melatih pasukan Ottoman. Meskipun sudah berusaha memodernisasi kerajaan dengan mempertahankan bentuk Islam dan monarki, Abdul Hamid tak mampu membendung penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaannya. Para elit berpendidikan Eropa tak pernah putus asa mengharapkan negara Ottoman baru berdasarkan gagasan Eropa Barat. Pada 1909,
Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia yang dikenal dengan sebagai Turki Muda. Akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan hingga 30 tahun berikutnya. Dua sultan masih memimpin tetapi hanya sebagai boneka tanpa otoritas. Kekuasaannya dalam sejarah Ottoman berikutnya berada di tangan Turki Muda. India. Setelah puncak kekuasaan Mughal di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb, bentuk kerajaan yang terpusat mulai terurai. Bahkan pada masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada kaisar. Anaknya Azam Shah hanya berkuasa selama 3 bulan selama dibunuh oleh saudara tirinya Bahadur Shah pada 1707. Dengan otoritas terpusat yang mulai tak stabil, para pemimpin lokal mulai bersikap sebagai pemerintahan merdeka. Bahkan saat Raja Muhammad Shah berkuasa, mampu menciptakan stabilitas dan memimpin kerajaan hampir selama 30 tahun, penguasa lokal tak bermanfaat bagi pemerintah Mughal. Perpecahan kerajaan mulai terjadi. Pada awal abad ke-18, India menguasai 25% kekayaan dunia, ketika kerajaan secara keseluruhan mulai tercerai-berai. Negara merdeka sepanjang 1700-an, ketidakstabilan merajalela. Pashtun di utara dipimpin Ahmad Shah Durrani mampu mendirikan kerajaan sendiri yang nantinya berkembang sebagai negara Afghanistan modern dengan mengambil alih wilayah dari Safavid dan Mughal yang mengalami kemunduran. Maratha Konfederasi Hindu di Deccan Barat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan keberadaan Mughal. Ketika negara-negara di India ini jatuh bangun dalam usahanya berkuasa pada abad ke-18, Inggris masuk di tengah keributan tersebut. Sejak 1740-an, perusahaan Inggris mulai terlibat dalam perang di Deccan. Dalam beberapa dekade, Inggris mampu meningkatkan posisinya di India untuk mendapatkan hak dagang di sebagian besar India selain sebagai penarik pajak dan penasihat pemerintah di sepanjang pantai Samudra Hindia. Pada akhir abad ke-18, British East India Company telah bangkit menjadi salah satu di antara sekian banyak kekuatan di India yang tercerai-berai menjelma kekuatan politik terkemuka dengan sistem pemerintahan militer, ekonomi, dan tujuan politiknya sendiri. Beberapa faktor turut mempengaruhi periode kekuasaan East India Company. Hak perdagangan bebas Inggris menghancurkan kompetisi ekonomi pedagang lokal. Inggris yang giat memastikan agar Mughal tak mampu bangkit menjadi kekuatan utama cenderung memilih pedagang Hindu dibanding pedagang Islam. Mirip dengan di Ottoman, abad ke-19 menjadi saksi dominasi penuh kekuatan Barat atas India yaitu oleh Inggris. Keadaan India berubah saat tentara India bekerja. Pasukan East di India Company disebut Sepoy memberontak pada 1857. Dalam setiap aspek, pemberontakan ini berujung kegagalan bagi India, tetapi juga mempercepat berakhirnya kekuatan East India Company di anak benua tersebut. Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan. Akibatnya status sosial mereka di India terus tenggelam. Selain itu, di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Mughal yang saat itu tinggal di nama saja secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas dukungan Raja Bahadur Shah II pada pemberontakan tersebut. Baru pada 1407, seiring pendirian negara Pakistan, Islam sekali lagi menguasai anak benua India. Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa mampu memainkan perang langsung wilayah-wilayah lebih lanjut dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Pantai Mediterania di Afrika Utara lebih menjadi wilayah Ottoman sejak abad ke-16. Pada abad berikutnya, tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam di pantai utara Afrika dan kekuatan angkatan laut Eropa yang terus tumbuh. Dalam setiap kasus menjelang akhir 1700-an terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa. Tak butuh waktu lama, Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Indonesia juga diserang dan ditaklukkan pada 1881. Pada 1911, kerajaan Italia yang baru bersatu menyatakan perang terhadap Ottoman dan mampu merebut provinsi Tripolitania, Senakia, dan Fezzan yang kemudian disatukan menjadi koloni di Bela Maroko. Mesir menjadi kasus unik yang terpisah dari tetangga-tetangganya di sebelah barat. Usaha penyerbuan ini gagal dalam kekosongan kekuasaan setelah invasi seorang komandan militer Ottoman, Mehmed Ali, mampu meraih kekuasaan di Mesir. Akibatnya, pengaruh Eropa yang sangat kuat masuk ke daerah kuno ini. Peran negara-negara Eropa yang semakin besar membentuk Mesir memicu demonstrasi umum yang mendukung nasionalisme Mesir dan melawan dinasti penguasa pada 1800-an. Pada 27 Agustus 1876, Inggris mengalahkan Zanzibar dalam peperangan terpendek sepanjang sejarah yang hanya berlangsung selama 40 menit. Pemicu peperangan adalah suksesi tahta Zanzibar dengan sultan yang ingin mengeluarkan Zanzibar dari kungkungan pengaruh Inggris. Kolonialisme Eropa tak hanya terbatas di Afrika sebelah utara. Dari basis ini, Prancis bergerak cepat masuk pedalaman pada akhir 1800-an. Eropa menjarah kota-kota besar yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam, terutama Timbuktu. Di Afrika Timur, Inggris memimpin imperialisme
Dari tempat ini, Oman mengontrol perdagangan pantai dan menyiapkan pengaruh besar pada wilayah daratan. Maka dari itu, Oman kemudian dipaksa bersepakat dengan Inggris yang telah menanamkan pengaruh dalam pemerintahan Oman sepanjang 1800-an. Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan yang menjadi sumber pemasukan utama penguasa. Asia Tengah. Di Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam penaklukan wilayah Islam. Mereka bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara Kristen Rusia yang menjadi penduduk dan orang Turki di Asia Tengah, tempat mereka bisa bertemu saudara seagamanya. Dikelilingi oleh Persia dan Inggris yang mengganggu di selatan, Tiongkok di timur, dan Rusia di utara, Turki Asia Tengah tak mampu mengadang pengaruh Rusia. Gerak maju Rusia memberi peringatan bagi Inggris yang menguasai India, sehingga melontarkan serangan ke Afghanistan demi berusaha melawan Rusia. Menjelang akhir abad tersebut, Rusia mampu menaklukkan seluruh wilayah Turki sampai Khorasan yang didominasi Persia. Meski Rusia atau Inggris tak mampu menaklukkan Persia, keduanya memberi pengaruh yang sangat besar bagi negara tersebut. Sementara itu, Inggris melalui sistem protektorat atas masyarakat Arab di sepanjang pantai Teluk Persia mempengaruhi bagian selatan Persia. Kecenderungan kolonialisme Eropa dalam mengeruk keuntungan dari negara-negara Islam berlanjut di wilayah Islam bagian timur di Kepulauan Nusantara. Penjajah komersial ini tak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas peluang perdagangan. Belanda membantai lebih dari 10.000 orang di Kepulauan Banda dalam usahanya menguatkan kendali atas hasil panen pada wilayah tersebut. Dengan menggunakan kebrutalan yang sama, Belanda mampu menaklukkan sebagian besar Kepulauan Nusantara pada abad ke-19. Pada abad ke-16, Ottoman mengirimkan ekspedisi angkatan laut ke selatan Kesultanan Aceh untuk membantu perlawanan lokal menghadapi imperialisme Belanda. Secara keseluruhan, abad ke-19 menjadi saksi kekalahan kekuatan politik Islam di seluruh dunia. Menaklukkan dunia dan mengajarkan cara hidup Barat kepada pribumi adalah tanggung jawab kulit putih, seperti ditulis Rudyard Kipling. Mungkin karena pengetahuan akan sejarah serta potensi kekuatan politik dan budaya Islam, orang Eropa bersikeras meniadakan peran pribumi di negara Muslim. Secara sewenang-wenang, penjajah Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas lokal atau sejarah politik dalam upaya memecah belah modal politik Islam dan menjadikan wilayah taklukan lebih mudah diatur serta dikuasai. Sepotong demi sepotong dunia Islam dikuasai oleh Eropa. Dengan demikian, menjelang pecah Perang Dunia Pertama pada 1914, sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat muslim saat itu. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan memonopoli upaya kebangkitan Islam, berusaha membalikan arus pasang Eropa dan mempertegas kembali dominasi dunia Islam. Sekian dari bab 10.